berat gitu satu hari ketika harus melepas bundanya dan dia harus menyaksikan di video call itu memang cukup berat yang saya saksikan buat mereka gitu. Jadi jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk acara yasinan dan tahlil 7 harian mendiang almarhumah sebenarnya nggak ada persiapan khusus, tapi ya kita di rumah sebenarnya mempersiapkan saja untuk mungkin ada keluarga atau saudara atau kerabat terdekat dari mendiang yang hadir, karena secara khusus kami tidak mengundang, tapi kalau memang mereka meminta untuk datang ya dipersilakan gitu loh, tidak dihentikan niat baik dan keikhlasan. Jam berapa tuh Om? Memang besok itu 7 harian kan ada dibagi jadi 2 sesi, mungkin nanti ada sore setelah bada asar itu khusus untuk ibu-ibu dan perempuan gitu, nanti setelah bada isya laki-laki dan keluarga kerabat yang terdekat gitu. Jadi kalau sore sampai kabar hari ini barusan juga terima kabar bahwa mungkin yang hadir nggak banyak ya, sekitar 15-20 orang, tapi itu link Zoom dibuka sampai ada sekitar 3.000 orang gitu. Terus makam kemarin kabarnya sudah dikasih rumput tuh, kapan hari apa? Iya itu jadi diberikan rumput supaya rapi, itu juga ide dari teman mendiang gitu, karena ya namanya juga kan mereka adalah orang-orang yang bekerja di event organizer, di wedding organizer, mereka biasa menata untuk memberikan kerapihan, kepantasan lah. Jadi kemarin juga Dewi berangkat aja tuh sendiri. Saya juga kaget-kaget gitu di telepon gitu. Oh pasang rumput, oh iya ya udah, wow, udah disiapin gitu ya. Itu cuma kerabat ini menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada mendiang gitu loh, ingin berbuat sesuatu gitu. Terus Om Deddy sendiri untuk ziarah tuh kapan rencananya? Kita mungkin nanti hari ke-8 kita akan ke makam, jadi habis yasinan Malamnya? malam, paginya mungkin insya Allah kita semua rame-rame jadi ke makam gitu. Jadi memang bukan karena apa juga, kita lebih untuk di rumah dulu gitu, untuk kirim doa, untuk biar ya semua saling menjaga ya, kita saling menjaga gitu. Hampir sudah mau 7 hari ini, ada kemimpian gitu nggak sih Om? Biasanya kan orang anak atau istri gitu Om Deddy sekelibat atau apa gitu, sudah ada seperti apa Om? Kalau teman-teman sih yang saudara yang nginep di sini sudah kemimpian gitu ya, tapi ya buat saya ya itu gambaran mereka gitu, mimpi mereka. Tapi kalau saya pribadi sih sampai detik ini saya nggak diberikan mimpi apa-apa gitu, cuman karena amanah dari mendiang sudah ya, cukup banyak yang saya terima dan insya Allah saya bisa jalanin. Ya artinya saya sih secara pribadi sudah mengikhlaskan gitu, jadi sudah biar lebih ringan lah untuk saya maupun anak-anak gitu. Kalau anak-anak sendiri belum juga mendapatkan mungkin mimpi dari ibundanya atau? Saya sih mereka belum cerita atau ya mereka nggak mungkin belum ya sampai saat ini, jadi nggak ada cerita apa-apa ya, karena anak-anak terus berangsur hari demi hari untuk terus belajar mengikhlaskan ya, karena dengan secepatnya kita mengikhlaskan kan supaya mendiang juga nggak digandolin gitu loh, jadi nggak berat gitu loh untuk kembalinya, jadi biar semuanya udah ikhlasin lagi terus. Oh, tapi setiap malam itu anak-anak selalu ngeriungin Om gak sih untuk yang paling tidak mengelilingi Om bertiga? Mungkin karena kan selama ini mungkin Om sama almarhum satu kamar gitu, tapi untuk kali ini anak dua putra putri ini mengelilingi Om gak sih untuk nemenin di kamar, mungkin bercerita atau apa sampai sudah mau menjelang 7 harian ini? Iya, ini sebenarnya pertanyaan menarik yang sebenarnya untuk pribadi saya sendiri gitu ya, artinya gitu, semenjak mereka lahir, anak-anak saya lahir gitu, saya selalu mendekatkan mereka kepada bundanya.
Itu jadi saya ingin anak-anak saya tuh sama bundanya sangat menghormati, sangat mencintai, sangat menghargai. Dan saya sebagai ayah mereka, saya mengontrol sebenarnya cukup mendengar dari bundanya. Jadi saya komunikasi itu dari mendiam. Jadi bagaimana kegiatan anak, apa yang sedang mereka lakukan, apa rasa mereka, apakah mereka sedang jatuh cinta atau ada masalah dengan apa. Jadi semua yang mengerti posisi itu 99% adalah bundanya. Saya mengontrol dari belakang istilahnya. Saya mengawal dari belakang. Nah, ketika bundanya pulang, itu yang berat buat mereka. Dan berat buat saya sebenarnya. Artinya seperti apa siapa yang harus saya lakukan untuk anak-anak. Bagaimana saya bisa mendekatkan diri saya seperti bundanya mendekatkan diri pada mereka. Itu cukup berat dan kadang-kadang membuat saya jadi kikuk gitu. Apa yang saya mesti lakukan. Jadi ya terkesan malah formalitas gitu. Jadi udah makan vitaminnya atau apa. Tapi tetap saya berupaya untuk, saya nggak akan bisa menggantikan bundanya karena kedekatan itu selama belasan bulan tahun dan ke anak-anak saya. Jadi kan mereka biasa ngeriung gitu. Agak sulit. Tapi memang belum terjadi untuk ngeriung itu sendiri. Dan Om Teddy sendiri pendekatan secara, kalau untuk nanya mungkin pacar, terus apa, itu memang semua ke bundanya. Jadi saya ingin hubungan anak orang tua itu lebih besar. Memang saya sudah memposisikan dan saya bicarakan itu secara pribadi kepada mendiang. Artinya saya ingin anak-anak itu dekat sama kamu. Mereka hormatin kamu sebagai ibu, sangat menghargai. Jadi memang mereka agak berat gitu satu hari ketika harus melepas bundanya dan dia harus menyaksikan di video call itu memang cukup berat yang saya saksikan buat mereka gitu. Jadi yang saya sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi seperti apa sih saya harus menghadapi anak-anak, memperlakukan mereka, memanjakan mereka, itu juga saya nggak ngerti. Tapi ya saya berusaha tetap sampai hari ini. Dan alhamdulillah gitu bahwa sepupu-sepupu dari mendiang, teman-teman juga datang ke sini dan mereka juga berhubungan cukup dekat sama anak-anak. Jadi itu yang membuat saya cukup ringan. Jadi kalau ngeriung yang kita ngumpul gitu. Tapi kan saya cuma melihat dan menganalisa saja gitu apa yang mereka rasakan, apa sudah sampai di mana keikhlasan mereka. Gitu. Ya kalau ditanya sih mungkin kaku. Saya juga masih kaku. Belum terbentuk karena belasan tahun begitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak sendiri pasti kan Om Teddy merasa tadi kaku, untuk pendekatan ke anak-anak masih belum seperti apa sih yang lebih luas. Tapi kalau untuk anak-anakku Mas Teddy, supaya Mas Teddy juga dijaga gitu ya, biar nggak sakit, nggak bisa tadi ikhlas move on atau gimana pun, pasti itu proses ya Mas. Anak-anak gimana Mas? Ke Mas Teddy sendiri gitu untuk ngejaga Mas Teddy. Ya kalau anak-anak kan terutama Dede gitu yang cewek ya, artinya kan ya ini makanan udah siap, apa yang dia liatin, mereka sih liatin gitu. Cuma mungkin karena anak-anak juga tahu kan sifat saya dari dulu, dari mereka kecil kan saya seperti apa gitu, lebih mandiri, saya tidak pernah nyuruh orang, malas banget nyuruh orang atau jadi mereka cuma memperhatikan aja dari jauh gitu. Begitu mereka melihat mungkin ayahnya tenang atau sabar, juga mungkin mereka lebih seperti itu, mengikuti gitu. Ya anak-anak sudah besar, sudah cukup dewasa untuk bisa memahami apa yang telah dan sedang terjadi gitu. Dan kedepannya saya berharap ya bisa lebih baik. Di antara yang cewek sama yang cowok, siapa yang paling mungkin agak sedikit drop dengan ditinggal sama bunda? Yang cewek ya, karena bisa dibilang hampir tiap hari yang cewek itu tidurnya sama bundanya ya, karena bertahun-tahun kan saya tidurnya tuh bisa dibilang sendiri gitu, karena saya nggak kuat dingin, almarhum kuat dingin, anak saya kuat dingin. Jadi kalau habis ngobrol gitu malam ya pisah gitu, tidurnya sama si cewek gitu, sama anak yang cewek, karena kan wah senang ngobrol gitu, rame gitu. Kalau saya kan kalau udah masuk kamar ya udah istirahat, agak kaku gitu saya orangnya gitu. Tapi jadi hubungan antara mendiang sama anak saya perempuan ya seperti itu gitu. Kedekatannya setiap malam gitu. Dia tahu apa yang ibunya lakukan, bundanya lakukan. Jadi
kesukaannya apa bagaimana ya, dia sangat paham, jadi dia diam tapi dia sangat kehilangan itu, meskipun yang laki nggak kalah kehilangan sih gitu. Sampai saya kaget cukup sampai kejang gitu ketika dia harus melepas bundanya yang cowok gitu. Saya juga wah kaget gitu karena dia lebih introvert, lebih diam anaknya. Jadi ketika dia ya hampir nggak bisa menerima gitu. Tapi ya alhamdulillah karena kuat sampai sekarang ya. Oke, saya sudah mencoba untuk jadi orang tua yang tadi kan Mas tadi bilang tadi agak kaku. Coba sebagai orang tua yang sini sekarang sudah mulai mencoba untuk anak-anak untuk menutupi adanya almarhum. Artinya kan nggak ada lah ya manusia di dunia ini yang berpikiran ingin menjadi single parents gitu, tapi bahwa itu akan terjadi dan lambat laun kita harus menjalankan hal seperti itu. Nggak mudah lah bagi laki-laki di luar sana. Sebagian besar mungkin 95-99% akan berat laki-laki menjadi seorang single parent. Karena pasti kita nih laki-laki kan sulit memahami bagaimana kondisi anak. Sebagian besar ya, saya nggak bilang seluruhnya. Tapi mungkin untuk seorang ibu, seorang perempuan yang lebih saklek bisa lebih tegas kepada anak itu akan lebih mudah. Ya saya belajar, artinya belajar seperti biasa gitu. Saya cuma gini loh, saya bersyukur bahwa nggak di dalam usia yang sangat muda mereka itu ditinggalin, tapi sudah cukup dewasa dan cukup bisa mengerti apa keadaan seperti ini kehidupan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.